Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dalam satu hari aja, kira-kira berapa kali sih kita pakai yang namanya e-commerce? Kayaknya lebih sering dari yang kita sadari ya kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas dunia yang udah jadi bagian hidup kita banget ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Bener banget kan? Mau belanja bulanan, tiba-tiba lapar pengen pesan makan siang. Sampai mau jual barang yang udah nggak kepake lagi, semuanya bisa kita lakuin cuma dari sofa. Kemudahan yang luar biasa ini ya, inilah dia hasil dari revolusi yang kita kenal sebagai e-commerce. Oke, istilah resminya itu e-commerce, atau kalau di Indonesiain ya perdagangan elektronik. Intinya sih, ini tuh payung besar buat semua jenis transaksi jual-beli yang kejadiannya di dunia maya. Kelihatannya amang modern banget, tapi percaya nggak? E-commerce itu akarnya udah ada dari tahun 90-an loh. Coba bayangin deh, dari zaman internet dial-up yang suaranya berisik dan butuh sabar banget, sampai sekarang semuanya cukup dalam satu genggaman. Transformasinya itu, wow, luar biasa. Dan sekarang bukan cuma perusahaan raksasa aja, tapi warung sebelah rumah atau UMKM pun punya panggung yang sama di dunia digital. Tapi sadar nggak sih, waktu kita beli kopi lewat aplikasi, sama waktu kantor kita beli software baru, itu dua-duanya e-commerce, tapi modelnya beda jauh. Nah, biar lebih paham, yuk kita kenalan lebih dekat sama wajah-wajahnya e-commerce ini. Oke, di sini kita bisa lihat ada 4 model utamanya. Pertama, B2C atau Business to Consumer. Ini yang paling sering kita lakuin, misalnya pas checkout keranjang di Shopee. Kedua, C2C atau Customer to Customer. Nah, ini yang bikin kita semua bisa jadi penjual. Contohnya pas jual barang bekas di Facebook Marketplace. Terus ada B2B, Business to Business. Ini nih raksasa di balik layar, tempat perusahaan-perusahaan besar saling bertransaksi. Dan yang terakhir, yang lagi naik daun banget, C2B atau Consumer to Business, di mana individu kayak kita punya kekuatan, contohnya ya para influencer yang nawarin jasanya ke brand. Masing-masing punya peran penting di ekosistem digital kita. Nah, karena modelnya yang beragam ini, terciptalah sebuah ekosistem yang bisa dibilang saling menguntungkan. Manfaatnya tuh kerasa banget, baik buat kita sebagai pembeli maupun buat mereka yang jualan. Jujur aja, sebagai pembeli kita tuh dimanjain banget. Ingat nggak zaman dulu kalau mau bandingin harga harus keliling dari satu toko ke toko lain? Sekarang cuma butuh beberapa kali klik. Dan yang paling penting, kita jadi punya ribuan penasehat pribadi, yaitu ulasan-ulasan dari pembeli lain yang ngebantu kita biar nggak salah pilih. Nah, kalau dari sisi penjual, baik itu UMKM atau perusahaan gede, mereka jadi bisa menjangkau pelanggan dari Sabang sampai Merauke tanpa perlu pusing mikirin biaya sewa toko fisik di mana-mana. Ini benar-benar bikin semua orang punya kesempatan yang sama buat berbisnis. Jadi poin utamanya gini, e-commerce itu udah berevolusi. Bukan lagi cuma sekedar tempat belanja, tapi udah jadi kayak perpustakaan informasi raksasa yang ngasih kita kekuatan buat ngambil keputusan yang lebih cerdas dalam hidup. Tapi, di balik semua kenyamanan dan kemudahan yang bikin kita terlena ini, ada sisi lain yang sering banget kita lupain. Sebuah sisi gelap yang diam-diam mengintai. Dan analogi ini tuh pas banget. Kenyamanan dan resiko di dunia e-commerce itu udah kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Selalu datang sepaket. Di slide ini kelihatan jelas banget kontrasnya. Di satu sisi, kita jadi masyarakat yang lebih melek teknologi, lebih efisien. Tapi di sisi lain, kemudahan itu justru membuka pintu buat risiko-risiko yang serius. Mulai dari penipuan online, data pribadi kita yang bisa disalahgunakan, sampai godaan belanja tanpa henti yang bisa berujung jadi kecanduan. Terus solusinya gimana dong? Apa kita harus balik lagi ke cara-cara lama? Ya, tentu enggak. Jawabannya bukan dengan lari dan menghindar, tapi justru dengan menghadapinya secara cerdas. Dan ini dia kuncinya. Teknologi itu pada dasarnya netral, sama kayak pisau. Bisa dipakai buat masak, bisa juga buat hal yang bahaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakannya? Nah, jawabannya ada di kita sendiri. Kita harus jadi pengguna yang bijak, yang bisa menikmati semua kemudahannya tanpa harus terjebak dalam perangkapnya.